Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid lahum tawkal wa tarif fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Syafi'iyah Darul Muslim Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, mudiraan, para kepala madrasah, para dewan asatiz dan ustazah, thalab dan thalibat rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya kita bisa hadir di tempat ini. Salah satu nikmat Allah yaitu nikmat sehat wal afiat dan nikmat kesempatan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah berkata, "Inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'matan." Dari nikmat Allah yang ada di dunia ini cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling utama. Jadi Islam itu sudah cukup. Walaupun ada nikmat kesehatan, nikmat umur, dan nikmat yang lain, tetapi yang utama itu adalah nikmat Islam. Jadi walaupun orang sakit, walaupun orang sudah meninggal dunia, ada yang kita syukuri di situ, yaitu masih ada nikmat iman dan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kedua kalinya salawat dan salam kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merombak umat manusia, merubah zaman ini dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Peringatan Isra Mi'raj ini, ayat yang sering kita dengar atau sering kita baca, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini populer untuk Isra dan Mi'raj. Tetapi yang sudah disampaikan oleh Mudir Am Al-Ustaz Iskandar, ada yang seperti dikatakan tadi, bahwa peristiwa Isra atau Mi'rajnya juga, yaitu peristiwa yang tidak masuk akal, karena perjalanan beliau sangat singkat. Tetapi ada juga yang mengatakan masuk akal. Ada yang mengatakan tidak masuk akal, ada yang mengatakan masuk akal. Jadi masuk akalnya itu bagaimana? Masuk akalnya itu karena yang mengalami Isra Mi'raj itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mengalami, maka itulah dia masuk ke dalam akal kita. Kata Abu Bakar, kalau benar Nabi kita yang melakukan Isra Mi'raj, benar beliau mengatakan seperti itu, maka sebelum beliau mengatakannya saya sudah percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sangat mengenal Rasulullah SAW. Kalau kita mengenal beliau SAW, maka peristiwa apapun itu masuk ke dalam akal kita, karena beliau melakukan. Tapi karena kita tidak mengenal beliau, beliau seperti manusia biasa seperti kita, maka
peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Itu pertama. Kedua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang sudah dikatakan tidak ada skandal juga, bahwa beliau sekejap mata, bisa kita katakan tempat beliau tidur masih hangat, pergi kembali lagi masih hangat, saking cepat beliau. Ada yang mengatakan beliau pergi dengan apa yang sudah kita ketahui, dengan buruk. Buruk itu bargonya itu kisah atau kilat pun itu masih tidak cepat untuk ukuran sampai ke langit, tidak begitu cepat. Tetapi ada yang mengatakan bahwa beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Itu beliau ada istilahnya dimensi manusia, ada dimensi jin. Jadi beliau ada yang mengatakan pindah dimensi, walaupun beliau itu seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, tidak masuk dalam ruang dan waktu. Jadi sesuatu yang tidak masuk dalam ruang dan waktu, tidak masuk dalam waktu, maka sesuatu itu ada pada semua waktu itu. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan ruang atau tempat, maka sesuatu itu berada pada semua tempat itu. Itu bisa dipahami tenang. Nah, jadi Nabi kita berpindah dimensi sehingga beliau itu berada pada semua ruang dan semua waktu, sehingga sudah kita sering dengar juga di pengajian-pengajian bahwa beliau pergi ke surga, pergi ke neraka. Beliau melihat ada orang di situ. Artinya beliau berada pada semua waktu yang akan datang pun. Itu ada yang mengatakan demikian karena pindah dimensi. Nah, terlepas dari itu, jadi pelajaran yang kita ambil dari Isra Mi'raj ini, peristiwa ini, bahwa pertama, ada banyak nilai. Tetapi saya mengambil sebagian, yaitu pertama nilai keimanan, kesabaran, kedisiplinan, dan perubahan. Apa nilai keimanan itu? Yang sudah disebutkan tadi, nilai keimanan adalah kepercayaan bahwa beliau adalah benar-benar Isra. Kita diuji keimanan kita. Apakah benar-benar kita beriman atau tidak? Maka diuji dengan peristiwa itu. Jadi alhamdulillah sampai Islam berusia 1400-an tahun, kita berada di waktu ini masih kita percaya. Alhamdulillah. Itu nilai keimanan pertama. Nilai yang kedua adalah nilai kesabaran. Karena beliau diisrakan itu karena ada sebuah peristiwa. Ketika itu beliau pada masa ke-10 tahun masa kenabian. Waktu itu beliau umur 50 tahun. Dan dikenal pada waktu itu adalah Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Karena pada waktu itu, pada tahun itu pun, yang meninggal itu dua orang yang beliau cintai, yaitu Siti Khadijah istri beliau dan paman beliau Abu Thalib. Dua orang pada waktu atau tahun yang sama, sehingga beliau sedih, sangat sedih. Sehingga karena beliau sangat sedih, lalu malaikat Jibril mengajak beliau untuk Isra atas perintah. Sehingga dari peristiwa itu juga bisa disimpulkan kalau kita sedih, kita keluar represi. Jadi bisa kita katakan beliau itu represi. Karena beliau sedih, beliau represi. Di represi beliau itu bukan ke pandai atau apa, langsung ke Sidratul Muntaha beliau, ke surga dan neraka. Kalau beliau, nah kalau kita represi perlu jangan semakin ngerap, semakin sedih. Jadi kita harus mencari kawan untuk melupakan kesedihan itu. Itu nilai yang diambil. Nah, setelah nilai kesabaran, ada nilai yang ketiga, yaitu kedisiplinan. Apa itu nilai disiplin? Yaitu nilai karena adanya perintah sholat. Jadi satu-satunya perintah yang langsung beliau berhadapan dengan Allah adalah perintah sholat. Dan perintah sholat itu sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat
'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang mukmin. Waktu zuhur sudah ditentukan, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah ada waktu. Sholat di luar waktu batal. Sholat di luar isya, sekarang kita sholat isya enggak sah. Syarat sholat itu sholat pada waktunya selain menghadap kiblat. Itu ada dari kedisiplinan yang sudah ditentukan waktu zuhur, misalkan dari 12:30 sampai jam 3. Jadi kita sholat di antara waktu itu. Walaupun ada sunnahnya itu, ada dalilnya ayyul a'mali afdal. Ada yang mengatakan, bertanya kepada Nabi kita, jadi ibadah apa yang paling afdal? Beliau mengatakan as-salatu fi waqtiha. Sholat pada waktunya. Di riwayat yang lain as-salatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Ada dua, di awal waktu dan pada waktunya. Tidak harus di awal, tapi harus di awal. Tidak harus di awal, tapi harusnya di awal. Untuk membuktikan kita benar-benar berdoa kepada Allah di awal. Kalau di akhir, seakan-akan kita meremehkan, walaupun sah. Jadi apa gunanya Allah membuat waktu sholat kalau kita tidak boleh di akhir? Tapi untuk membuktikan kita itu adalah cinta kepada Allah dan sunnah Rasul, maka kita itu harus di awal. Di awal waktu. Itu nilai prinsip pidana. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah nilai perubahan, karena beliau itu berpindah. Di sana ada nilai perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, jadi dari yang lebih baik menjadi yang paling baik. Sama dengan kita misalkan di pondok, dari yang kita tidak disiplin menjadi disiplin, yang tidak rajin menjadi rajin, yang rajin menjadi lebih rajin. Ini pondok. Pondok ini adalah ladang. Jadi kita juga bersyukur bahwa kita masuk pondok. Jadi kita berada di sini adalah sebuah nikmat juga. Jadi jangan kira nikmat itu hanya kesehatan, kesempatan, tapi masuk pondok pun sebuah nikmat. Jadi jadilah kita itu, istilahnya itu apa? Di luar pondok itu ada namanya tim elit pondok pesantren atau tim elit muslim. Tim elit itu seperti apa? Kalian semua tim elit. Tim elit kalau di TNI itu Kopassus. Kalau di pondok namanya takhosus. Istilahnya itu. Jadi permasalahannya namanya takhosus. Jadi tim elitnya pondok namanya takhosus. Terlepas ada atau tidak, kalian semua itu takhosus benar. Beda level takhosus dengan takhosusnya santri yang masuk takhosus daripada yang tidak. Jadi kalian dibuat takhosus. Takhosusnya seperti ini, misal Al-Quranul Karim. Kalian hafal per hari satu muka, satu lembar, satu muka, satu halaman. Kalau satu juz 18 hari. 18 hari itu berapa? 2 minggu lebih. Kalau level takhasus itu 1 minggu 1 juz. Level takhasus. Mufradat misalkan atau vocabulary bahasa Inggris. Dari awalnya yang biasa kalian setengah subuh atau itu hanya 15 sampai 20, level takhasus itu 50 mufradat per hari. Levelnya begitu. Apakah kalian nanti berpikir, kalau kalian berpikir misalkan saya tidak mampu untuk itu, tidak mampu, awalnya memang begitu. Kalaupun kalian tidak mampu di dalam berbahasa, kalian menjadi takhasusnya di Al-Quranul Karim. Kalaupun tidak mampu di situ, maka kalian takhasusnya di kedisiplinan. Jam 3 pagi sudah di masjid, setiap azan sudah di masjid, bahkan kalian yang memimpin azan bagi yang santri. Levelnya begitu. Jadi kalian semua adalah takhasus, disiplin.
Kalau ada yang mengatakan mengeluh, misalkan Al-Quran kita hafal, Tauhid kita hafal, kitab kita hafal, syair kita hafal, belum belajar yang lain, full jadwal kita. Memang jika kalian kesini untuk belajar, jadi kalian disuruh hafal, misalkan sekian jumlahnya hafal, sekian juz dihafal. Kalau kalian takhususnya itu, jadi tim edit Darul Muslim itu ada. Jadi kita harus merubah bi'atul Qur'aniyah. Jadi lingkungan Qur'an yang mana di sebagai pondok mereka makan saja bawa Qur'an untuk murojaah, makan apalagi duduk diam makan bawa Qur'an ada sebagian pondok. Karena bi'atul Qur'aniyahnya sudah jalan. Itu kalau Qur'an. Di sebagian pondok mereka juga bercakap bahasa Inggris atau bahasa Arab walaupun tanpa kaidah lancar terus. Di sebagian pondok itu bi'atul lughawiyah, jadi lingkungan bahasa sudah jalan. Nah kita ingin seperti itu, masuk dalam takhasusnya itu. Kalaupun sudah jalan, kita tidak bisa memulai bagaimana. Nah pelan-pelan. Jadi ini teorinya ini. Jadi kalau seperti sebuah pematang sawah kita kan pernah pergi ke sawah ya, semua. Nah setiap hari diinjak oleh orang, maka setiap hari lama-lama tidak tumbuh rumput, akan eres itu pematangan. Tapi tidak langsung sehari itu dia eres, tapi mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka rumput itu akan eres, tidak tumbuh lagi. Sama dengan kita, kalau awalnya kita tidak mampu misalkan memahami, tidak mampu menghafal, terus dilepas, maka kalian tetap akan tidak bisa. Tetapi kalau sudah dicoba dari awal, ngapal 10, minggu depannya 20, minggu depannya 50, otak itu akan eres. Artinya eres itu dia sudah mampu menghafal bahkan sampai 100 per hari. Kalau terus-menerus dicoba. Tapi kalau tidak pernah dicoba, akan tetap tumpul. Sama dengan hafizul Quran, misalkan kalian hafiz Quran, juz pertama ngapal sulit sampai sebulan, naik juz kedua, ketiga, keempat sampai ke juz 20, juz 20-nya bisa sampai seminggu karena otak kalian sudah eres di juz pertama sampai juz 20, sudah terbiasa ngapal. Tapi begitu melihat Quran saja tebal, juz 1 sampai 30 tebal, dilepas, tebelnya aja sudah melepas, belum memulai. Kalau sudah memulai, nanti juz di atas atau juz di tengah, maka kalian sudah eres otaknya untuk menghafal. Bahkan nanti juz terakhir, juz 30 bisa 3 hari kalau sering murojaah. Jadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Itu Quran. Jadi orang yang hafal Quran itu akan ada syafaat nanti pada hari kiamat. Orang yang hafal Quran. Walaupun di redaksi di situ mengatakan Iqra', membaca Quran. Baca Quran itu karena Quran itu datang pada hari kiamat untuk menjadi syafaat, membaca itu. Jadi kalau kalian intensitas atau kuantitas bacaannya sama dengan yang hafal Quran, kalian juga dapat syafaat. Tapi apakah sama kuantitas bacaannya? Misalkan orang yang hafal Quran, seminggu itu kalau orang murojaah itu seminggu 1 bungkul Quran. Seminggu. Jadi setiap sesi sholat itu dia harus murojaah 1 juz. Untuk yang hafal 30. Seminggu berarti 1 bungkul. Jadi 1 bulan itu 4 kali khotam. Kalau kalian kuantitas bacaannya seperti itu, kalian juga dapat syafaat. Tapi apakah kita baca atau tidak? Kalau kita baca, kita juga dapat syafaatnya. Bukan hanya orang yang hafiz Quran yang mendapat syafaat, tapi juga yang tidak hafal, tapi kuantitas bacaannya sama dengan orang yang menghafal Al-Quran. Tapi biasanya ada one day one juz. Itu pun syukur. Tapi itu pun hanya di bulan Ramadan. One day one juz. Itu one day one juz, 1 juz satu hari. Setelah tamat 1 bulan, bulan kedua lepas, enggak lagi. Jadi one day one juz itu harusnya seumur itu. Jadi khususnya pondok saya ulang lagi itu, jadi perlahan.
kalian kira setelah tamat itu orang, saya dengar tadi ada yang jadi TKI saja itu harus berpendidikan TKI, atau yang bekerja di sebuah perusahaan juga harus bisa berbahasa, terutama Inggris. Selain daripada apa? Inggris terutama. Jadi semua jurusan, semua kalian, semua pekerjaan itu harus berbahasa. Jadi kayak keren gitu. Jadi ketika kalian tamat tapi Inggrisnya sudah lancar, kan keren. Kalian pakai kopiah, pakai busana bagus, terus gamis, masuk Alfamart, kalah kasih Alfamart bahasa Inggris. Itu kalian. Jadi mulailah dari sekarang. Bagaimana caranya? Entah untuk kalau saya bahwa kalian itu tidak harus menghafal, tapi kalian itu harus tahu. Kalian tidak menghafal, tapi harus tahu. Mufradat atau vocabulary itu, kalian itu tidak harus menghafal, tapi harus tahu. Menghafal itu kayak gimana? Menghafal satu-satu, misalkan misbahun lampu, terus madrasahun sekolah, dibaca satu-satu sampai 50. Itu namanya menghafal. Tetapi kalian harus tahu itu gimana caranya. Jadi ketika kalian ditanya tentang mufradat itu dimanapun, apapun itu kalian pasti bisa. Misalkan kalian ditanya apa bahasa Batu, ajar. Ditanya apa sungai, apa semuanya, kalian tahu itu. Jadi kalian tidak hafal, tapi kalian tahu. Itu yang penting. Walaupun bahasa Inggris sama. Selain daripada itu, juga sering menghafal maksudnya, juga berbicara. Jadi bahasa itu adalah berbicara. Jadi sudah saya upload di sebuah media sosial. Jadi berbahasa Inggris. Jadi katanya begini, language is feeling. Jadi bahasa itu adalah rasa. Jadi kalau kalian ingin berbahasa, kalian harus merasa. Tahu maksud rasa? Misal kita berbahasa Indonesia, berbahasa Sasak, dua bahasa kita bahasa ini. Karena kita merasakan bahasa Sasak dan bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu berpikir apa bahasa Indonesianya Batu atau bahasa Indonesia sekolah, karena ada rasanya di situ. Nah, bahasa dan bahasa Inggris pun kita harus merasakannya, bukan berpikir lagi apa. Berawal dari apa? Berawal dari ngomong dulu, harusnya. Walaupun tanpa kaidah, tanpa grammar, yang penting ngomong. Berawal dari mana? Harus ada partner kalian. Apa itu partner? Apa itu partner? Partner itu teman. Teman yang sama, himmahnya, semangatnya untuk belajar bahasa. Kalau tidak ada, maka kalian diam. Tapi kalau ada satu ada, maka kalian berteman kemudian berbicara dengan bahasa itu, maka akan lancar. Di sebagian pondok sudah ada debat. Bukan hanya ngomong biasa, tapi juga debat. Debat bahasa Arab dan debat bahasa Inggris. Ini level SMA atau aliyah. Sudah ada debat. Jadi ya, harusnya seperti itu dari mulai sanawiyah ke SMP. SMP. Jadi in the beginning, awalnya memang in the beginning itu awal. Awalnya untuk membeli itu seperti apa? Awalnya kan kita mau berubah. Kita harus supaya kita bisa debat bahasa Inggris debat. Kita bagus. Awalnya seperti apa? Menjadi tim itu seperti apa? Ini seperti di dokter. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi kita harus ke 7 turun ke 5 sampai 1. Ini 1.
Oh ya, mohon maaf saya lupa. Nah, di ceritanya bahwa di pondok pesantren misalkan El Gontor, pondok pesantren Darussalam Gontor, 7 ke 6 ke 5 tidak lulus 5 turun ke 2 3 4 sampai 1. Nah 1 itu lebih elit, bahwa pengantar di semua mata pelajaran itu adalah berbahasa Arab dan bahasa Inggris di situ. Karena bukan hanya dari dalam negeri tapi juga luar, Singapura dan India di Gontor 1. Pengantarnya Arab Inggris, jadi paling elit di situ. Jadi untuk membuat tim elit itu sebenarnya gurunya harus elit sebenarnya. Jadi tetapi walaupun tidak, karena kita juga punya keterbatasan dan kita juga semua rata-rata ini lulusan pondok, jadi semua takhusus. Takhusus kita yang para guru para asatidz itu semua takhusus dulu. Maka minimal untuk merubah itu kita memiripkan diri atau mengikuti kedisiplinan dulu sebelum memulai dalam pembelajaran. Misal bangun jam 3, sholat tahajud, jam 3 sholat tahajud, bergantian jadi imam sampai subuh lanjut lagi, belajar di kelas sampai zuhur, siang lanjut lagi, sore lanjut lagi, setelah isya sampai jam 10 lanjut, begitu terus. Itulah dia takhusus, bukan ada yang bolong. Bukan ada yang bolong. Dulu kami begitu. Jadi misalkan saya nih, dulu kami bukan takhusus, cuma masuk di ya. Kalian juga ingat pocket ketika syuting harusnya begitu. Ketika di dapur, ketika di sungai, ketika di kamar mandi. Kamar mandi juga sebelum mandi masuk. Kalau di kampus begitu. Jadi mereka berdoa sesuai dengan konteks. Dan mereka bisa, walaupun settingan nanti diedit potong. Kalau nggak hafal, yang dihafal dipotong, disambung, jadilah mereka berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, itu awalnya di situ. Jadi ya semoga kita semua bisa menerapkan yang saya sebutkan tadi, yaitu tim elitnya Darul Muslim itu berbeda dengan tim biasa. Jadi kita merubah itu semua dari kedisiplinan, dari Qur'annya, dari bahasanya, dan kemudian dari mata pelajarannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa